boleh kalau melihat mata, air mata, apa yang sedih, merasa sama manusia akan merasakan kesedihan. Walau diusahakan, memang ada kata ida masyahu syarru jazua wa ida masyahu khairu manu'ah. Sifat manusia sering berkesuh kelak meminta dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kemudahan. Semua sama, mau orang miskin, mau orang kaya, semua sama. Tapi sedih, apa yang kau sedihkan karena takdir. Kalau orang butuh air mata, selalu mengalir. Entah apa yang disedihkan. Atau karena bahagia mendapatkan nikmat dari Tuhan, dari Allah. Seperti aku sedih dalam berdoa, tidak pernah kunjung datang mengharapkan sesuatu, kemenangan, kesusahan selalu didera menderita. Terkungkung, terpatri oleh kesalahan-kesalahan masa lalu yang gak jelas. Apa bukti kesedihan itu ada di dalam jiwa? Merengek, mengeluh, bersimpuh. Aku ini orang yang tersedih di dunia. Aku ini orang yang tersusah di dunia. Apa yang didapat kesusahan itu dengan kerja keras, kerja meminta dan memohon, mengharap, sungguh tidak ada hasil. Karena memang kamu ini pemalas, tak mau bekerja keras seperti orang, hanya ingin mengharap doa. Atau manusia cukup dengan doa. Semua orang memohon dengan doa, bekerja keras tanpa berusaha. Dia nangis pun tak akan ada artinya kalau dengan doa tanpa ada kerja keras. Manusia berdoa udah pas pada waktunya, pada pekerjaannya, pada jabatannya, bukan berdoa. Tidak ada kerja mengharap di masjid-masjid, memohon terus menerus, tidak ada hentinya berdoa terus. Tapi tidak akan pernah ada hasil dengan doa itu. Ku
Aku terus berdoa kepada Allah, tapi tak kembali terkabul kenanya dengan doa. Tapi manusia kerjanya dengan doa itu pasti ada. Kalau hanya mengharapkan dengan doa, itu dari mana? Kamu bukan nabi, kamu bukan malaikat, dan kamu bukan juga manusia yang saleh, yang ikhlas. Sebenarnya kamu tidak pernah menerima pada perasaan hatimu yang selalu kesal dan mengeluh, meminta terus. Hanya dengan doa terus. Tak pada kerja. Ayo berusaha, berkreatif, menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, apalagi pada diri sendiri. Kamu hanya dipakai kesedihan dan sedih itu selamanya. Kamu hidup dengan keterdesakan, keterpurukan. Kamu tidak melihat orang-orang di luar sana. Mereka berhasil dirindikasi. Karena mereka ada jalan ke situ. Dengan aku sendiri, tiada teman, menyepi. Hanya doa yang diharapkan. Apa yang akan membantu hidupku? Siapa yang akan membantu aku? Hablum minallah wa hablum minan nas. Aku dengan siapa bisa berteman? Kadang kayaknya orang melihat kursi. Enggak, karena aku udah seorang miskin. Karena aku seorang tak punya apa-apa. Hanya mengandalkan omongan pun tidak berharga di mata mereka. Dan siapa aku tidak dikenal oleh mereka. Aku hanya pejalan di muka bumi ini seorang diri. Tak kenal pahlawan, tak kenal orang susah, tak kenal siapa aku sebenarnya dilahirkan. Cukup kamu hanya dengan air mata aja sendiri mengurung. Kamu bisa. Mau bisa jadi apa? Kamu tidak bisa dengan keterkaitan orang lain. Kamu hanya bisa mengeluh seperti ini. Seperti yang ada di kamera ini. Apa bentukmu? Apa kemampuanmu? Kamu bukan seorang penyihir. Kamu juga tidak pandai untuk menjadi seorang penjahat. Dan kamu juga termasuk orang-orang bodoh. Apa yang diharapkan potensi? Kamu hanya berusaha doa, mohon dan mohon. Usaha dan ikhtiar tidak ada. Boleh kamu mengeluarkan air mata terus sampai kering air matamu, tapi tak akan pernah ada yang mendengar orang iba kepadamu karena dengan mengandalkan doa. Tapi harus kepada siapa lagi aku minta? Berteman, komunitas, company sama orang-orang di sekitarmu atau tetanggamu hanya bisanya mengurung diri. Hanya itu mampumu. Lama-lama kamu bunuh diri juga. Bunuh diri kamu. Tapi aku ingin punya keahlian apa yang bisa menjadi
membuat bahagia hidupku. Keahlian apa? Kamu nangis, hanya keahlianmu doa, merasakan dirimu dulu suci. Pernah mondok, pernah pesantren, tapi tidak ada gunanya dengan doamu, karena kamu hanya modalnya itu ngomong, mengharap tanpa ada kerja keras, kreatif dan berusaha. Silakan kamu mengumbarkan air mata ini kepada orang-orang yang melihatmu. Apa orang-orang akan melihat dan iba kepadamu? Pemalas, pembangkang, tolol, goblok. Ya aku di sini terus nangis. Apa yang diharapkan darimu? Kecuali berbuat sesuatu. Kamu kan menjadi seorang penjahat kagak bisa. Menjadi seorang pencuri juga gak tahu ilmunya. Seorang pendiam juga kamu terus masih tetap belum mati, kamu belum bunuh diri, masih hidup. Karena kamu suka menyesali hidup. Tapi kamu masih hidup terus berlanjut. Ya, aku disiksa. Disiksa oleh perasaan sendiri yang tidak menepi. Ingin mencapai puncak dan harapan ke sana, tapi tidak ada jalan. Jalanku tertutup. Dan bagaimana aku mencari dan mencarinya? Melalui media sosial, agar kamu viral, agar kamu didengar orang lain, ya. Semua tidak ada artinya. Karena kamu, potensimu tidak ada keahlian. Umurmu udah tua. Umurmu udah hampir 50. Udah tidak bisa lagi kamu yang diharapkan. Apa modalmu? Kamu orang pesantrenan yang gagal hidupnya, suka menyesali nasibnya, dan kamu tidak akan pernah jadi apa-apa. Sampai kapanpun kamu tak akan pernah mengerti apa artinya hidup ini. Jika kamu akan berarti satu saat kamu nanti mati dengan sia-sia, tiada guna. Mati kamu adalah sengsara hidupmu. Tapi aku tak pergi semacam harapan itu. Karena aku udah kepalang menikah, udah punya anak. Aku tetap berusaha menapak senapak dua tapak agar menjadi aku seseorang yang bisa memenuhi keluarganya, memenuhi keinginan anak-anaknya. Tapi dari mana ya? Semua hanya bisa lari ke air mata ini. Siapa yang akan menyaksikan seperti ini, air mata terus mengalir tak akan pada berhenti. Karena deritamu adalah dituliskan oleh Yang Maha Kuasa. Kamu berusaha di depan media agar selalu mengeluarkan air mata. Namun siapa yang mendengarnya? Karena potensimu tidak ada. Bicarakanlah pada dunia. Bicarakanlah pada Indonesia bahwa aku ini orang miskin. Aku ini orang susah. Aku ini orang kelaparan. Ketika aku tidak lapar, namun miskin hati, miskin mental, miskin kepribadian diriku, tidak berarti di hadapan orang lain. Lihat air mataku mengalir terus, tak akan berhenti.
Karena mereka banyak ketawa, bahagia dengan kemenangannya, menyombongkan dengan keindahannya. Aku bahagia dengan kesedihannya sendiri di sini, di kota ini, melihat mereka. Aku sedih melihat mereka bahagia karena aku tidak bisa bahagia. Membahagiakan diri pun tidak bisa, apalagi orang lain. Membahagiakan ibu bapak pun tidak bisa, apalagi untuk diri sendiri. Aku selalu sedih. Sudah umurku sudah hampir 50. Mau jadi apa? Mungkin aku akan mati sia-sia atau dicincang-cincang orang karena hidupku tidak jelas. Siapa aku sebenarnya? Aku terlahir di kampung halaman yang jauh dari kota. Dari sejak kecil aku ingin mengharap menjadi seseorang yang bisa berguna. Ternyata gagal juga. Gagal cinta. Gagal untuk menjadi seseorang yang bisa menyenangkan orang tua. Gagal aku memberikan kesejukan kepada orang-orang menjadi seorang ahli surga. Dan juga gagal aku masuk ke sebuah hiburan yang bisa menghibur manusia, yang bisa orang lain senang. Karena melihatku memang sedih tiada henti. Bukti air mataku mengalir. Bukti air mataku mengalir sedih. Dikala dalam kesedihan inilah buktinya. Sangatlah berkesah keluh memohon kepada yang dituhankannya. Tetapi bila dalam penderitaan atau kesenangan dan bahagia, akan kikir hidupnya, menyombongkan diri selamanya. Itulah sifat resah, gundah gulana hidupnya seorang Sasmita. Oke. Terima kasih yang melihat video ini. Ini hanya sekedar ekspresi kesedihan dalam meluangkan waktu, bukan berkaya, meluangkan, memberitakan pada dunia atau pada Indonesia bahwa akulah yang tersedih. Walau aku hidup normal, tapi sebenarnya tidak normal. Karena memang itulah aku. Aku adalah aku dan siapa diriku. Maafkanlah kepada orang-orang yang melihat video ini. Maafkanlah. Karena aku tak akan pernah hidup, mungkin tak akan pernah bisa orang melihat, dikenang orang. Karena kebaikanku tidak ada. Aku tidak tenar. Aku tidak terkenal. Aku hanya sekedar manusia biasa yang selalu dirundung duka dan kesedihan. Karena memang aku tak bisa gaul dan tidak bisa gaul sama orang-orang di sekitarku. Sering menyendiri. Namun aku kuat, tidak untuk bunuh diri. Tidak juga untuk menjadi penjahat. Dan tidak juga menjadi seorang pencuri, pembangkang. Aku hanya ingin di akhir-akhir sisa hidupku, yaitu kedua anakku tidak seperti aku. Terima kasih guys, kalau kalian memahami dan memaknai apa yang di dalam keresahan seseorang,
dituangkan ke dalam ekspresi seperti ini. Silakan nilai dan memaknainya. Apa itu sedih, apa itu bahagia, apa itu susah. Silakan memaknainya dengan kata-kata yang sopan dan ikhlas, lembut. Kalau suka ekspresi ini, terima kasih. Kalau nggak suka ekspresinya terlalu berlebihan, terima kasih juga. Saya selalu terbuka dan ikhlas. Karena memang menangis itu adalah bagian dari hidup saya. Kepedihan saya, keterdesakan saya. Selalu terburu-buru, selalu tertipu, dan selalu terpicu dan mudah dikelabui orang. Itulah pribadi saya. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa kembali ya. Lain kali besok lagi aku akan buat konten lagi. Ini hanya sekedar konten. Mau sedih dan tidak, ya udah. Urusan kita masing-masing yang merasakannya. Hati yang kita baca, bukan mulut dengan apapun. Hati ini yang kalian baca. Apa yang ada di dalam hati seseorang itu, entah sombong, entah rendah hati, entah merasa iba, entah yang ingin dikasih. Karena hati bisa membaca pribadi masing-masing. Kalau kalian membaca dan hati dengan ikhlas membagi rasa kasih sayang, bacalah hatimu, kondisikanlah hatimu, kenallah dirimu, jiwamu, agar kamu menjadi seorang yang benar-benar bijaksana dan mengerti tentang kehidupan seseorang. Terima kasih. Selamat sore.